Marah merupakan suatu bentuk emosi yang memang lumrah atau alami ada pada setiap manusia. Namun wujudnya berbeda-beda. Secara istilah, al-ghadabu berarti perubahan emosi oleh kekuatan untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman dan gemuruh di dada. Marah bisa membuat seseorang berbuat kekerasan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kontrol emosi yang baik, hingga menyebabkan apa yang diartikan sebagai kemarah yang tak bisa lagi dibendung atau amat sangat marah. Hukum marah dalam Islam yang pertama, wajib. Ketika kita melihat perbuatan maksiat atau dosa tepat di hadapan kita, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan atau kekuasaannya. Apabila tidak mampu maka ubahlah dengan ucapan atau lisan atau nasihat. Apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hati. Dan yang terakhir, inilah wujud serendah-rendahnya iman. Nomor 2, sunnah. Contohnya adalah ketika Rasulullah SAW marah pada sahabatnya yang memanjangkan bacaan surah pada saat sholat. Adapun kemarahan Rasulullah tersebut bukan dalam hal yang maksiat, karena dimaksudkan jika seorang imam dalam sholat memanjangkan bacaannya tapi tidak disukai oleh makmumnya, maka akan menjadi haram bacaan panjang tersebut. Nomor 3, mubah. Mubah hukumnya boleh juga dilakukan. Dalilnya adalah seperti yang pernah terjadi pada Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika suatu ketika beliau marah pada anaknya karena kebetulan tamu yang datang ke rumah belum diberikan makan. Padahal tamu tersebut sengaja menunggu Abu Bakar datang dulu baru makan. Abu Bakar marah karena anaknya, Abdurrahman, sempat bersembunyi karena takut dimarahi. Nomor 4, makruh. Merupakan perbuatan yang apabila kita lakukan tidak berdosa, namun jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya, ketika saat bertanya pada Rasulullah perihal seumpama ada lelaki yang berzina dengan istrinya, maka ia akan membunuh lelaki itu sebelum mendatangkan 4 orang saksi. Marahnya saat ini adalah makruh karena ucapannya barusan hanyalah pengandaian. Nomor 5, haram. Adalah kemarahan yang disertai dengan caci maki, hinaan, dan kata-kata yang keji. Ada 2 hakikat marah, yaitu marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang terpuji dilakukan untuk membela diri, agama, kehormatan, atau menolong orang yang dizalimi. Sedangkan marah yang tercela merupakan marah yang dilakukan atas dasar balas dendam atau keegoisan diri sendiri. Marah yang tidak untuk menegakkan kebenaran atau marah yang diiringi dengan perbuatan tercela lainnya. Tingkatan sifat marah. Yang pertama, tafrid. Bisa dikatakan sebagai tingkatan marah yang sangat rendah, bahkan cenderung tidak nampak. Mereka yang berada pada tingkatan ini hampir dikatakan tidak pernah marah. Maksudnya, mereka tidak akan menghadapi segala hal yang terjadi sekitarnya dengan marah dan umumnya tidak mudah tersinggung. Bahkan ketika agamanya disinggung, cenderung merendahkan diri dan lemah. Padahal Rasulullah sendiri bersifat tawadhu, yang artinya beliau akan marah demi mempertahankan agama, sehingga bersifat tafrid ini sebenarnya bertentangan dengan syarak. Nomor 2, ifrat. Kebalikan dari tafrid. Marah pada tingkatan ini ialah mereka yang tidak bisa mengontrol emosi sehingga cenderung berlebihan saat marah. Misalnya dengan berteriak dan melontarkan kata-kata kasar. Tak jarang juga pula dengan diikuti tindak kekerasan, yang kemudian memunculkan rasa dendam dan keinginan untuk membalasnya. Nomor 3, i'tidal. Kondisi marah yang sederhana, tidak berlebihan seperti ifrat, tidak juga seperti tafrid yang tidak pernah marah. Dalam tingkatan ini, amarah seseorang hanya muncul pada saat-saat tertentu karena emosinya masih bisa dikontrol dengan baik, dan akal sehat pun masih lebih mendominasi sehingga cenderung bisa lebih berpikir jernih sebelum bertindak. Sekali marah pun tidak akan melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 bahaya akan sifat marah. Yang pertama, kehilangan kendali diri.
Pasti mereka yang sudah sepenuhnya dikuasai oleh amarah tak jarang akan kehilangan kontrol atas diri sendiri sehingga tidak bisa berpikir jernih dan tidak mampu membedakan mana perbuatan yang baik, mana yang buruk. Nomor 2, merugikan diri sendiri. Baiknya, marah itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tidak melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jangan biarkan amarah menguasai kita, tetapi kita yang harus menguasai atau mengendalikan amarah tersebut. Sebab marah yang berlebihan justru datangnya bukan karena kebaikan melainkan oleh hasutan setan dan iblis, sehingga bisa berujung pada dosa. Lagi pula, marah yang tidak perlu hanya akan menjadikan masalah kecil menjadi besar, yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan penyesalan. Marah yang tidak terkontrol akan menimbulkan perasaan benci yang menjadi akar daripada rasa dendam hingga akhirnya muncul keinginan untuk membalas dendam. Akhirnya, marah hanya akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang merugikan, semacam pertengkaran atau permusuhan, bahkan perang. Nomor 3, dapat menodai agama. Seseorang yang sedang dikuasai amarah tak jarang bertindak sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan karena akal sehatnya tidak berjalan dengan benar. Bahkan jika sudah sepenuhnya dikuasai oleh marah, maka ia bisa melakukan apa saja yang padahal tidak benar oleh Allah dan Rasul sehingga justru melakukan tindakan yang melenceng. Hanya melakukan apa saja yang ia anggap benar demi menumpahkan seluruh amarah yang ada. Nomor 4, terjerumus pada maksiat. Marah yang tidak terkontrol dengan baik membuat seseorang mudah melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, ditambah dengan hasutan daripada setan dan iblis. Jadilah seseorang yang pemarah menjadi mudah diajak pada perbuatan maksiat yang merugikan. Nomor 5, azab Allah menunggu. Seseorang yang tidak bisa mengontrol amarahnya dengan baik menjadikan dirinya mudah terjerumus pada hal-hal yang tidak baik dan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Titik akhir pada perbuatan marah yang merugikan dan berujung dosa itu tak lain adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa azab. Marah dapat berdampak buruk pada diri sendiri. Ketika kita kehilangan kontrol karena marah yang berlebih, tubuh kita adalah yang pertama merasakan akibatnya. Emosi yang melonjak tinggi akan memengaruhi tubuh yang menjadikan tekanan darah meningkat. Pernapasan semakin cepat, suhu tubuh meningkat sehingga mudah berkeringat. Dalam kondisi ini, tubuh jadi mudah lelah karena perlu diketahui bahwa saat marah kita membutuhkan banyak energi. Dampak lain dari marah adalah kesulitan tidur. Umumnya disebabkan oleh pikiran-pikiran yang negatif dan depresi. Kemudian menyebabkan kita tidak bisa berpikir secara rasional lagi, yang menyebabkan sering terjadi tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak perlu. Pada dampak berlanjut, bisa menyebabkan timbulnya penyakit tekanan darah tinggi, kencing manis, sampai penyakit jantung. Marah juga dampak pada orang lain atau lingkungan sekitar. Orang yang pemarah atau yang cenderung tidak bisa mengontrol emosi, seringkali merugikan orang lain maupun lingkungan di sekitarnya. Oleh karena tidak bisa mengontrol marah, maka bisa melakukan tindakan yang merugikan seperti merusak benda-benda di sekitarnya, bahkan menyakiti atau melukai orang terdekat. Hal ini menyebabkan seseorang pemarah tidak akan disukai dan justru dijauhi karena sifatnya yang kasar tersebut. Akibatnya, seseorang bisa kehilangan kepercayaan, pekerjaan, jabatan, bahkan teman dan menimbulkan permusuhan. Berikut cara mengendalikan amarah. Yang pertama, tanamkan dalam diri bahwa jangan pernah marah kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, marahlah pada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Marah untuk hal-hal yang berdasarkan kebaikan saja. Nomor 2, usahakan untuk bersikap lembut. Namun jangan sampai mengarah pada tafrid, karena justru bisa berujung menjadi ketidakpedulian atau kelalaian. Nomor 3, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 4, berusaha menahan amarah yang tidak perlu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memberi maaf orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nomor 5, berdiam diri. Jika memang tidak akan sanggup untuk menahan amarah,
dan ditakutkan jika bersuara atau bertindak hanya akan membuat keadaan semakin buruk atau justru akan merusak agama. Lebih baik memilih untuk berdiam saja. Rasulullah SAW bersabda, "Ajarilah, permudahlah, dan jangan menyusahkan. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia diam." Nomor 6. Mengubah posisi. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian marah ketika berdiri, maka hendaklah ia duduk. Apabila marahnya tidak hilang juga, maka hendaklah ia berbaring. Nomor 7. Pergi mengambil wudhu atau mandi.